Bab 11, Rencana Balapan Gagal. Siva tengah kebingungan mencari ponselnya setelah buang air besar, yang ternyata diletakkan Ilham di rak piring. Lelah Siva mencarinya, sehingga dibukanya ponselnya dan tampak beberapa panggilan tak terjawab. Hebatnya Ilham, sudah membuat ponselnya mode silent. Akhirnya Siva melipir ke belakang rumah, terlebih dahulu manjat pohon ceri setinggi mungkin dan ganti menghubungi Ari. Mana ia juga lupa mengenakan hijab dan bajunya menggoda Iman. Halo, kenapa Ari? Aduh, kamu kemana aja sih, Fa? Lama amat angkat telepon. Aku abis boker. Kamu udah cebok belum? Sialan, emang kamu cebok pakai pasir? Haha, emang aku kucing, jadi gimana? Kapan acaranya dimulai? Malam inilah. Kamu emangnya diizinin sama Danger? Danger, suamimu kan Danger? Bukannya kamu ciut sama dia? Kampret kamu. Ya, kalau dekat sini, aku tendang kamu ke Afrika. Aku bukan takut tapi menghargai. Hilih, ke Afrika? Kirim aja aku ke Arab biar aku bisa umroh. Rugi nendang kamu ke sana? Aku aja belum pernah umroh. Udah nanti malam aku pasti datang. Pastiin aku harus ikut. Tak lama Umi Hana curiga karena Siva menerima telepon di atas pohon ceri. Dan itu sangat tinggi, takutnya Siva jatuh. Segera Umi Hana mengambil galah dan menyodok Siva dari bawah. Siva turunduk. Mau Umi sodok apa? Umi, jangan sodok sembarangan dong. Nanti kena asetku, ucap Nasya. Turun makanya. Malu Fa. Mana nggak pakai hijab baju begitu? Haduh Siva, kamu ini. Siva cuma mau makan ceri Umi. Siva akan turun tapi awasin galahnya nih. Mendengar keributan di belakang rumah, Ilham gegas menghampiri keributan yang ada. Ternyata istrinya itu kembali berulah. Manjat pohon ceri tanpa menggunakan hijabnya. Dan celana sependek paha yang sudah Ilham pesan supaya tidak memakai di luar rumah. Beberapa bocah kecil ikut menertawai Siva saat ini. Heh, jangan ketawa ya bocah tengik, ucap Siva pada beberapa bocah yang kebetulan lewat di belakang rumahnya yang terbuka itu. Manten baru kok mulai berulah lagi ya, Imbu Bisari, adik dari Umi Hana. Tak lama Ilham pun datang, dan nampak melihat Siva yang berulah lagi. Dek, ayo turun. Iya, awasin dulu galah Umi nih. Maaf Umi, tolong singkirkan dulu galahnya. Maaf ya Mas Ilham. Sehingga Siva pun segera turun dari pohon dan menghampiri Uminya. Tangan Umi Hana terangkat dan menjewer telinga Siva. Au, ampun Umi, sakit, ayo masuk ke kamar dek. Biar saya yang urus Umi, ucap Ilham. Iya Mas, mohon dimaklumi. Ya. Sehingga kini gadis itu merasa kesal karena bertambah lagi sosok yang akan ikut memarahinya jika berbuat masalah. Meski bagi Siva itu hal biasa karena sebelumnya ia biasa melakukan hal itu. Mungkin Umi Hana kesal karena Siva sudah mulai bersuami. Siva diajak ke kamar, Ilham juga mengunci pintunya. Kemudian mendekati Siva saat ini. Kamu kenapa harus keluar tanpa hijab lagi? Emang kenapa? Ini masih di lingkungan rumah kok, dan aku biasa melakukan itu. Kamu berani jawab ya? Tapi di belakang itu kan ruang terbuka, banyak laki-laki berlalu lalang. Sedangkan pakaian kamu begini. Biar apa? Biar dinikmati secara gratis. Mas jangan asal bicara. Ya, kamu udah salah. Jadi baiknya diam. Nasya mengepal tangan. Bagaimana dia bisa balapan malam nanti? Pakai baju terbuka di lingkungan rumah saja sudah membuat Ilham murka. Apa Siva akan tetap keluar dari rumah? Terlebih besok Siva harus ke pondok lagi. Namun Ilham membuat Siva terbelalak ketika ia membuka pakaiannya dan mengungkung tubuh Siva keranjang, mencekal kedua pergelangan tangan Siva. Mas lepasin. Aku nggak mau. Kenapa? Mas akan menghukum kamu karena kamu nggak bisa. Siva meraih kunci dan mengunci Siva dari luar. Ia menghela napas, namun bersikap lunak pada Siva takkan membuatnya jera semudah itu. Malah dikurung begini.
Padahal aku cuma naik pohon lo sama lupa pakai hijab. Dasar, Pak Ustadz nyebelin, gerutu Sifa kemudian mencari Al-Quran di lemari dan membuka surat Ar-Rahman. Ilham pun duduk di ruang tamu disusul Umi Hana. Maaf ya Mas, sebenarnya ini salah kami juga karena terlalu memanjakan Sifa, sehingga dia tumbuh jadi gadis yang susah diatur. Nggak apa-apa, Umi. Maaf kalau Ilham sedikit bersikap keras ke Sifa. Ini kunci kamar Sifa. Tolong jaga Sifa dulu. Saya mau bersiap karena besok akan ke pondok lagi. Iya. Memangnya Mas Ilham mau kemana? Memindahkan beberapa barang saya? Karena saya akan tinggal di pondok selama Sifa menimba ilmu di pesantren. Oh, iya Mas Ilham. Umi akan jagain Sifa. Mas Ilham sebaiknya selesaikan urusannya dulu. Ya, enggak Umi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum, ucap Ilham. Waalaikumsalam. Setelah menyelesaikan surat Ar-Rahman, Sifa pun menata pakaiannya karena besok hendak ke pondok lagi. Jam terus berputar sementara Ilham tak juga datang membuka kuncinya. Namun tak lama Umi Hana membuka kunci dan masuk menghampiri Sifa di kamarnya. Fa, iya Umi, kamu kan sekarang udah jadi istrinya Mas Ilham. Jadi manutlah apa kata Mas Ilham. Jangan bikin dia kesal, abisnya aku kesal kalau dia terlalu berlebihan mengatur hidupku. Kamu harus ridho. Mas Ilham kan suami kamu. Sekarang dialah yang menanggung dosa yang kamu perbuat. Wajar dia bersikap begitu, Nduk. Iya Umi, Sifa hanya menimpali sekenanya. Waktu semakin berlalu sehingga terbitlah waktu maghrib. Ilham juga sudah datang kembali membawa kopernya. Kemudian mendekati Sifa yang tengah menggunakan mukenahnya untuk persiapan sholat di masjid. Mas ayo sholat di masjid. Ayo, Mas ganti pakaian dulu. Ya, Sifa sudah menyembunyikan kunci kamarnya di kantungnya. Sementara saat ini di balik mukena Sifa sudah rapi dengan jaket dan hijabnya. Yuk dek, ayo Mas. Sifa pun mengekori Ilham menuju ke masjid. Selama perjalanan menuju ke masjid, pasangan itu disapa oleh para jamaah sebagai pengantin baru. Sehingga Ilham hendak mendekat pada Sifa, namun Sifa malah menghindarinya. Mas nggak nyentuh kok, dek. Udah sampai Mas. Aku duluan. Sifa gegas mencuci kaki dan masuk bergabung dalam saf untuk sholat. Sementara Ilham menyusul, beberapa ibu-ibu terlihat memberi ucapan selamat pada Sifa. Selamat ya, Fa. Udah nikah sama Ustadz Ilham? Iya. Kok dia mau ya sama kamu? Padahal kamu nggak banget kan hehe. Enak aja. Wajar dong dia suka sama saya. Kan saya cantik hehe. Sahut Sifa terlalu percaya diri. GR amat kamu, ucap Umi Hana. Hehehe. Kemudian Nasya melaksanakan sholat berjamaah. Saat itu Ilham ditunjuk sebagai imam. Sehingga Ilham mengimami sholat saat itu. Bacaan sholat yang panjang membuat Sifa lelah menunggu momen ia harus kabur dari masjid dan menuju ke sirkuit. Selesai juga, aku kudu cepet nih sebelum dia ngajak pulang bareng. Sifa pun segera berlalu ketika yang lain masih khusyuk berdoa. Sifa segera lari ke rumah dan mengeluarkan motornya. Puas sekali rasanya karena di rumah tak ada siapapun. Namun ada yang aneh karena ban motornya kok hanya satu. Kemana satunya lagi? Loh motorku, ini bannya kemana? Geram Sifa karena ban motornya raib tak ada di tempatnya. Sehingga Sifa gegas mencari keberadaan ban itu sambil menyungut sebal. Ini pasti kelakuan Pak Ustadz, udah tua ngeselin lagi. Sifa berusaha mencari bannya, namun tak ketemu juga. Sehingga tak lama keburu Ilham datang dan menanyakan apa yang Nasya cemaskan. Terlebih ketahuan sekali jika Sifa sudah siap untuk menjalankan motornya saat ini. Kamu cari apa? Dek, ban motor hilang. Oh, tuh di atas pohon. Sifa terbelalak ketika Ilham memberitahu keberadaan ban motornya saat ini. Mas, kenapa? Kamu mau kabur? Kamu mau keluar tanpa minta izin sama saya? Iya.
Karena Pak Ustadz banyak aturan, ucap Sifa kemudian gegas hendak memanjat pohon untuk mengambil ban yang sengaja digantung oleh Ilham atas rencana Ilham dan orang tuanya. Dek, kamu mau ngapain? Manjatlah. Nggak usah dek, besok aja kita ambil ban itu, kamu masuk aja, yuk. Nggak mau. Ilham melihat Sifa dari bawah tetap nekat mengambil ban motornya. Sungguh Sifa benar-benar nekat. Kira Ilham tadi hendak mengajak Sifa malam pertama lagi. Namun untungnya Ilham tahu rencana Sifa karena Umi Hana yang mendengar Sifa berbisik saat berbicara dengan Ari di telepon tadi. Fa, ngapain kamu, berhenti ngambil ban itu, tita Abinya. Tapi Abi, kali ini aja Abi, besok Sifa harus ke pondok dan Sifa nggak bisa balapan lagi. Abi yang bikin ban itu terlepas dari motor dan Abi juga yang bikin ban itu menggantung di atas sana, jadi cepat turun dan masuk. Dek turun yuk sayang, dengerin ucapan Abi ya, istirahat ya malam ini. Besok kan kita harus pergi lagi ke pondok. Sayang, manis sekali ajakan Ilham padanya. Akhirnya Sifa tetap nekat mengambil ban itu hingga membuat Sufa hampir jatuh. Sifa berpegangan di ranting pohon, membuat Ilham kelimpungan. Ban sudah berhasil didapatkan namun Sifa yang kini ganti bergelantungan di pohon. Dek, lepaskan aja genggaman kamu, Mas akan menangkap badanmu. Nggak mau, biarin aku jatuh sekalian dari pohon. Mas Ilham tega banget sekongkol sama Abi buat ngerjain aku. Mas nggak tahu apa-apa dek. Ayo turun, Mas akan menangkapmu. Ilham gegas memanjat pohon dan menghampiri Sifa yang sudah bergelantungan di pohon seraya memegang ban yang tergantung di sana. Ilham pun mengulurkan tangannya. Dek, ayo pegang tangan Mas, nanti kamu jatuh. Besok kita akan ke pondok lagi, ujar Ilham, berusaha meraih tangan Sifa. Kiai Lukmakin jadi merasa bingung. Kemudian Ilham minta Kiai Lukman untuk mengambil kasur lipat di dalam. Amal soleh ambil kasur Abi. Saya takut Sifa jatuh ini lumayan tinggi. Enggeh, segera Umi Hana dan Kiai Lukman mengambil kasur lantai yang cukup tebal. Dek, raih tangan Mas sini. Tapi nanti ambilkan ban motorku. Ya, iya. Asal kamu nggak balapan malam ini. Tapi aku harus datang Mas. Mana yang lebih penting? Balapan atau saya? Tiba-tiba Ilham melayangkan pilihan. Pilihan macam apa pikirnya? Masa harus memilih antara Ilham dan balapan? Sehingga Sifa akhirnya memilih Ilham. Meraih tangan Ilham namun Ilham hilang keseimbangan sehingga membuat keduanya terjatuh di kasur dengan Sifa menindih Ilham. Pinggang Ilham serasa remuk karena ia menjadikan tubuhnya tumpuan supaya Sifa tak berada di posisi bawah. Segera Kiai Lukman dan Umi Hana membantu bangkit. Sebenarnya tak seberapa sakit, namun Ilham berpura-pura sakit supaya Sifa merasa bersalah dan menyesal karena hendak pergi tanpa izinnya. Mas, nggak apa-apa kan? Tanya Abi. Aduh sakit, jangan-jangan tulang rusuk saya patah-patah. Abi, ringis Ilham seraya akting, bukannya tulang rusuknya yang tiban sampeyan tadi, ucap Kiai Fajar. Itulah Abi, gegara ditimpa tulang rusuk saya yang asli jadi ngambek deh, patah hati deh dia. Au, apakah akting Ilham berhasil? Apaan sih? Sifa pun tak mengerti kenapa Ilham malah melawak. Udah dibantu Lova, Masmu, nih. Karena nolongin kamu jadi encok. Masnya, nih, ucap Kiai Lukman. Lagian, faktor usi, tulangnya mudah rapuh. Deh, seloro Sifa membuat Ilham ingin tertawa, namun berusaha menahannya. Dek, sakit. Ilham berlagak merengek. Iya, lagian Mas nih nolongin aku segala sih. Lah kalau nggak Mas tolongin nanti kamu jatuh. Hais, sungut Sifa.